Dikatakan oleh para ulama yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah tidak lain adalah nafsu kita sendiri. Nafsu kita sendiri. Nah, kita ngelawan nafsu kita berat. Nah, makanya katakan para ulama, kenapa Ramadan kita semakin malas ibadah? Mestinya di bulan Ramadan itu semakin semangat, bawaannya malas luar biasa. Bawaannya apa? Malas luar. Alhamdulillah. Bawaannya malas. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lu katanya setannya dibelenggu, katanya setannya dikerangkeng. Kok malah banyak Ramadan orang maksiat? Kok malah gampang kita terjatuh maksiat? Nah, dikatakan oleh sebagian ulama, memang setan dibelenggu, memang setan dikerangkeng, cuman dia udah ninggalin anak buah dia. Udah 11 bulan dia udah ngakar di hati kita. Dia sudah 11 bulan bercokol di hati kita, dalam diri kita dengan segala godaannya. Kita sudah mengikuti dia 11 bulan. Dia pergi sebentar di kerangkeng, dia udah punya murid kesayangan di hati kita, udah punya murid kesayangan dalam diri kita, namanya nafsu. Nafsu itu muridnya Karena itu ketika Ramadan setan memang dibelenggu. Tapi ternyata banyak orang masih maksiat. Kenapa? Karena di dalam diri mereka ada muridnya setan yang top markotop, namanya nafsu. Karena itulah Ramadan tahun ini harus kita jadikan momen yang sangat indah untuk kita membenahi nafsu kita, untuk kita menata nafsu kita, untuk kita manage nafsu kita, membersihkan nafsu kita, agar nafsu kita meningkat menjadi nafsu yang lawamah, kemudian nanti meningkat menjadi nafsu yang mutmainnah, kemudian nanti meningkat kepada nafsu yang radiyah, kemudian nanti menjadi nafsu yang mardiyah. Nafsu kita sekarang masih amarah nih, merintahnya yang jelek-jelek, merintahnya yang waktu ngobrol ngantuk pakai ngantuk, nggak ngantuk, waktu ngaji ngantuk, nafsu amarah. Waktunya kita main bola atau main-main yang hura-hura, kita semangat atau males? Semangat. Waktunya tarawih, semangat atau males? Males. Itu namanya nafsu bisu. Nafsunya masih amarah bisu. Maka kita tidak boleh merasa aman. Nafsu yang amarah bisu ini kalau diturutin, kalau diikutin, ditaatin, membawa kepada kehancuran, kecelakaan dan kerugian. Bikin tertinggal, bikin kita menyesal di akhirat. 3, syuhun muta', sifat pelit yang ditaati. Sifat pelit yang ditaati. Orang yang punya sifat pelit dan dia taatin, endingnya dia punya watak, namanya watak iri. Orang yang iri itu berangkat dari sifat pelit. Karena itu sifat pelit kalau kita taatin, kita ikutin, bahaya, menghancurkan diri kita, menghancurkan masa depan kita, dan mencelakakan kita. Seperti Qabil iri kepada Habil. Mana Habil?
Jadi itu Qabil iri kepada Habil, iri dari berangkat dari penyakit pelit. Nah, suhun mudha. Nggak seneng ada orang dapat nikmat, nggak seneng dia. Ada orang dapat duit, dapat rezeki, dapat nama, dapat kecintaan orang, dia nggak seneng. Itu namanya pelit. Yang kedua, penyakit yang akan menghancurkan manusia, menggagalkan kita, mutabah hawa nafsu yang diikuti. Lah tadi nih, hawa nafsu, kesenangan nafsu yang diikuti. Ya, orang yang mengikuti hawa nafsunya lama-lama dia celaka sendiri dengan hawa nafsu itu. Karena itu orang gagal biasanya akibat nafsu yang sesuai dengan nafsunya itu, sesuai dengan sesuatu yang dia nafsu kepada sesuatu itu. Orang yang dia nafsu kepada perempuan, gagalnya, hancurnya akibat perempuan. Orang yang dia nafsunya banyak kepada harta, nanti dia gagalnya, hancurnya, celakanya gara-gara orang yang dia nafsunya kepada jabatan dan pangkat, nanti lama-lama dia hancurnya, ruginya, gagalnya, hinanya gara-gara pangkat dan jabatan. Makanya kemarin habis pemilihan pemilu banyak yang stres. Bahkan lebih dari itu, ada yang udah nyalon habis berapa miliar nggak jadi, maka dia langsung itu otaknya terbalik. Ya, ada yang lepas celana panjang, celana pendek sama cawatnya ketot juga, telanjang bulat, jadi gila. Ada yang aneh-aneh. Jadi orang yang cinta kepada jabatan, nafsu kepada jabatan, nanti dia hina, gagal, celaka gara-gara jabatan. Berbahaya. Jadi nafsu kalau masih amarah jangan diikuti, harus dilawan, harus dilawan. Kalau enggak, kamu nurut, kamu celaka gara-gara nafsumu sendiri. Waliyadzubillah. Karena itu Ramadan tahun ini mau ikut nafsu atau mau ngelawan nafsu? Mau ikut nafsu atau ngelawan nafsu? Mau ikut nafsu atau ngelawan nafsu? Ngelawan nafsu. Tidak ada jalan lain kecuali kau melawan dia, melawan kemauannya. Bukan berarti kau mukul dirimu. Nafsu, nafsu. Buat apa itu? Ya, sing loro dodomu dhewe. Melawan nafsu bukan dengan memukul dirimu, melawan nafsu dengan menyetop kemauan dia. Ya toh? Dia punya kemauan melihat yang haram, ente harus stop 100%. Itu dia yang kuat. Mengajak dirimu untuk mendengar yang haram, ente dengan kekuatan cahaya, dengan kekuatan cahaya hatimu, engkau bisa melawan dorongan mendengar hal-hal yang haram. Engkau ingin makan yang haram, yang bukan milikmu, dengan cahaya Allah yang ada di hatimu, yang kau minta setiap subuh, Allahumma inni as'aluka min indika nuran min indika tahdika qalbi. Minta cahaya dari Allah. Dengan cahaya itu engkau bisa meninggalkan ajakan nafsumu kepada yang haram. Inilah yang namanya memerangi nafsu. Apabila engkau jujur kepada Allah di dalam memerangi nafsumu, sekejap Allah membantumu dan engkau dibebaskan dari nafsumu yang buruk dan nafsumu yang lawamah. Apabila engkau jujur di dalam mujahadah, di dalam memerangi keinginan nafsumu yang amarah, dan engkau meminta pertolongan dari Allah, dan engkau menampak kesungguhanmu, dalam sekejap Allah mampu mengentasmu dari
bahaya nafsumu itu, dan nafsumu meningkat menjadi nafsu al-lawwamah. Nafsu al-lawwamah apa? Nafsu yang sudah